Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. Kali ini di dalam apel digital akan menyampaikan dan memperkenalkan terkait restoratif justice. Kita pernah menonton secara bersama di media sosial tentang viralnya Kejaksaan Negeri Takalar di dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana tanpa harus melalui pengadilan. Inilah yang kita kenal secara kasat mata dan secara sederhana tentang restoratif justice. Namun berbicara tentang restoratif justice, tentunya tidak melihat hanya sekilas mata seperti itu. Tentunya kita harus paham, mulai dulu, apa itu restoratif justice? Dasarnya di mana restoratif justice? Restoratif justice ini sebenarnya merupakan, kalau kita harfiahkan, adalah merestorasi keadilan. Di mana pola yang kita lakukan, cara yang kita lakukan adalah semata-mata mengedepankan bagaimana melakukan pemulihan ke kondisi semula antara pelaku pidana dengan korban dari tindak pidana tersebut. Mereka harus kembali dalam keadaan seperti semula, seakan-akan tidak terjadi sebuah persoalan. Inilah yang kita sebut sebagai pengertian restoratif justice, yang kadang kita kerap juga singkat menjadi RJ. Singkatnya RJ. Di kejaksaan, dasar restoratif justice ini itu termuat, tidak secara tersurat termuat di dalam undang-undang kejaksaan, tetapi secara tersirat. Jaksa selaku penuntut umum memiliki kewenangan dapat atau tidaknya melanjutkan sebuah perkara di dalam tahap penuntutan, atau bahasa kerennya dominus litis. Dominus litis ini kewenangan melekat ada di jaksa. Dari dominus litis ini kemudian diturunkan bahwa ternyata jaksa agung memiliki kewenangan selaku penuntut umum tertinggi, bisa mengesampingkan perkara dengan tujuan adalah untuk kemaslahatan orang banyak, masyarakat. Kita pernah mendengar ada seorang ibu-ibu dituntut oleh jaksa tuntutan pidana karena dia marah-marah mengamuki suaminya yang pulang ke rumah gara-gara mabuk. Jaksa agung dengan kewenangannya menarik tuntutan tersebut, kemudian membuat tuntutan baru, yakni membebaskan sang ibu. Di Takalar pun kita sudah lihat bersama, seorang pencuri mencuri motor, terjepit ekonomi untuk kepentingan anaknya yang melahirkan. Apa yang terjadi? Sang pencuri kita pulangkan ke rumahnya dan tidak ada proses hukum yang kita kenakan kepada dia. Tapi perlu diketahui bahwa restoratif justice ini tidak segampang itu diberikan kepada pelaku pidana. Harus ada syaratnya. Syaratnya, Jaksa Agung sudah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020, di mana di pasal 5 dikatakan bahwa restoratif justice diberikan kepada seseorang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, ancaman hukuman yang dilakukan tidak melebihi dari 5 tahun. Yang ketiga, nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi dari 2.500.000. Yang keempat, yang terpenting adalah saling memaafkan. Jadi ada perdamaian tanpa syarat. Ke depan, mari kita saling mendukung untuk penegakan hukum yang sudah kita lihat bahwa betul-betul penegakan hukum mengalir dan menggali kearifan lokal. Hati nurani adalah senjata penegak hukum kejaksaan saat ini. Untuk itu,
dukungan bersama kita butuhkan, dan kita harus bersinergi dalam mewujudkan penegakan hukum yang bermartabat, hukum untuk rakyat, dan hukum untuk bagaimana rakyat bisa diatur secara baik. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya beserta jajaran dari Kejaksaan Negeri Takalar akan bertemu lagi dengan pemirsa di apel digital selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.